Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Abu Nawas menang banyak. Dia dapat banyak duit dari Baginda Raja gara-gara punya kancing di celana. Kok aneh? Bagaimana bisa? Berawal, Abu Nawas mendapat tantangan dari rekan-rekannya untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai Baginda Raja. Tetapi Abu Nawas diminta jangan sampai membuat Baginda Raja marah dan bahkan tertawa. Jika berhasil, maka ia akan mendapat 1000 dirham. Ya sudah, besok kita bertemu Raja, dan aku akan melakukan hal yang dipandang tabu, ucap Abu Nawas yang mendapat ide. Rekan-rekannya bingung. Masa sih Abu Nawas bisa mengerjakan tantangan sulit itu? Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana memakai kancing baju yang kancingnya itu disusun berdasarkan ukuran kecil ke ukuran besar, dan di atas sorbannya juga ada kancing yang sangat besar. Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, kamu sedang melucu apa hari ini? Pakai kancing yang ukurannya aneh, kecil, kemudian besar, kemudian paling besar." "Iya Raja, saya masih punya ukuran yang lebih besar lagi." "Di mana itu?" Abu Nawas lalu berbalik. Kemudian dia menungging ke hadapan Baginda Raja. Pantatnya digoyang-goyang dan ternyata kancing paling besar dia taruh di balik celana. Kemudian Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal. Begitu juga teman yang menantangnya ikut tertawa terpinggal-pinggal. Abu Nawas pun mendapat hadiah 1000 dirham karena melakukan suatu hal yang kalau orang biasa melakukan itu pasti akan marah. Tetapi Baginda Raja malah tertawa dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahzul rahimakumullah. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya dengan memancing di sungai. Ternyata hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang lumayan banyak. Sebagian ia jual, dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Kenapa tidak memancing di laut saja sih Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Untuk apa mancing di laut?" "Ya, biar dapat ikan lebih banyak lah," balas si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Ya, biar kamu bisa menjual lebih banyak ikan dan mendapatkan lebih banyak uang," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Dengan uang itu kan kamu bisa membeli perahu yang besar, jadi bisa menangkap ikan lebih banyak," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Dengan hasil yang lebih besar, tentu kamu bisa membeli beberapa perahu dan memperkerjakan orang lain untuk memancing untukmu," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Kamu akan menjadi kaya Abu Nawas dan bisa menikmati hidup," jawab si saudagar. "Memangnya menurutmu apa yang sedang aku lakukan sekarang?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendengar itu, saudagar tersebut terdiam dan akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas sudah bisa menikmati hidupnya dengan cara yang sederhana dan penuh bahagia. Sobat Ahzul rahimakumullah.
Baginda Raja Harun al-Rashid kelihatan begitu murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan Baginda Raja. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan tersebut. Tak begitu lama, Abu Nawas pun segera dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba? Tanya Abu Nawas mulai was-was. Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita ini? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dan manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Lanjut Abu Nawas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Antara bintang-bintang di langit atau ikan-ikan di laut? Tanya Baginda. Antara bintang-bintang di langit atau ikan-ikan di laut? Tanya Baginda Raja. Ikan-ikan di laut yang mulia, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang besar? Namun begitu, jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, dan jumlah mereka juga banyak. Jawab Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Seketika itu, rasa penasarannya selama ini menghantui Baginda Raja sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rashid memberikan hadiah kepada Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Sobat Azul rahimakumullah, inilah cerita lucu Abu Nawas diremehkan gara-gara bajunya yang usang. Berawal dari suatu hari, seorang saudagar yang sangat terkenal kaya raya akan menggelar hajatan pernikahan secara besar-besaran. Sudah tentu, tamu yang diundang juga dari kalangan orang kaya. Akan tetapi berbeda dengan Abu Nawas. Meskipun bukan orang kaya, dirinya adalah tokoh yang sangat terkenal. Ia mendapat undangan dari saudagar kaya itu. Dengan senang hati, Abu Nawas menyanggupi untuk datang ke pesta pernikahan saudagar kaya raya tersebut. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar saat berada di pesta nanti bisa makan sebanyak-banyaknya. Dengan sabar ia menunggu waktu menuju malam dan merasa matahari seperti bergerak begitu perlahan. Perlahan langit mulai berwarna keemasan, kemudian lambat laun berubah menjadi gelap. Itu artinya Abu Nawas harus bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Abu Nawas
Nawas pun segera melangkahkan kakinya menuju rumah saudagar kaya. Sesampainya di sana, dia melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang menggunakan jubah kebesarannya. Para tamu yang baru datang disambutnya dengan ramah oleh tuan rumah. Akan tetapi karena Abu Nawas menggunakan baju yang sudah usang, belum lagi warnanya yang telah pudar, jadi tidak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas menengok ke sekitarnya sambil menggela napas. Dengan perasaan kecewa, ia pun memutuskan pulang kembali ke rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta. Tapi kali ini mengenakan jubah yang bagus dan indah, sehingga terlihat sangat berwibawa. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas digiring masuk dan dipersilahkan duduk di depan meja besar yang penuh hidangan mewah dan lezat bersama tamu-tamu lainnya. Tapi bukan makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang. Abu Nawas malah tidak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Ia malah membuka jubah indahnya, dan jubahnya itu ia letakkan di atas hidangan. "Hai jubah indah, makanlah hidangan itu," kata Abu Nawas berteriak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian tamu undangan, termasuk si tuan rumah. Ia memandangnya dengan heran. Lalu Abu Nawas kembali berkata, "Tadi, waktu aku pertama datang ke sini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa atau menyambutku, apalagi sampai mengajakku untuk makan. Tetapi setelah kembali ke sini dengan memakai jubah yang indah, aku disambut dengan ramah, dipersilakan duduk di tempat yang bagus, dan dihidangkan makanan yang enak-enak," kata Abu Nawas. "Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan hak aku," tambah Abu Nawas lagi menjelaskan. Mendengar ucapan Abu Nawas, semua tamu yang hadir, termasuk si tuan rumah, langsung tersadar akan kesalahannya. Mereka pun meminta maaf kepada Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahzul rahimakumullah. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair, hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka begitu heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu minyak. "Abu Nawas mulai gila," kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas sama sekali tidak peduli. Keesokan harinya, ia melakukan hal yang sama. Hanya saja, kali ini lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa orang menyaksikan tingkah Abu Nawas, lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya. Abu Nawas lalu menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Dari situlah para warga mulai berpikir bahwa Abu Nawas benar-benar gila. Bahkan di hari ketiga, ia masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas lantas menangkapnya. Di Baghdad ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran di kampungnya. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap.
Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid bertanya dengan nada tinggi, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang-siang?" "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas lancar, tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. "Kamu gila, Abu Nawas. Kamu gila." "Tidak, Paduka. Merekalah yang gila." "Siapa mereka?" Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. "Wahai kalian orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik?" Tanya Abu Nawas. "Benar," jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan. "Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat?" "Betul, dasar sesat." "Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" "Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar munafik kamu." Mendengar itu, Abu Nawas kembali menimpali, "Baik, jika saya munafik, sesat dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun habis kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. "Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat, dan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tanya?" "Paduka, mohon maaf. Tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah. Kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain untuk masuk neraka?" Tanya Abu Nawas. "Apakah mereka ini asisten Allah yang tahu bocoran tentang catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Lanjut Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun al-Rashid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun. Ia lalu berkata sambil masih tergelak, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Sobat Azul rahimakumullah. Pada suatu hari, ada dua orang wanita yang bertengkar di dekat rumah Abu Nawas. Dua wanita itu saling berteriak dan menyerang lawannya. Salah satu wanita itu menggendong seorang bayi. Keributan ini mengundang kerumunan warga. Warga pun ingin tahu apa penyebab pertengkaran mereka. Ternyata, dua wanita ini sedang memperebutkan bayi yang sedang digendong oleh salah satu di antara mereka. Keduanya mengaku sebagai ibu dari bayi itu. Pertengkaran ini tak bisa dilerai karena tidak ada penyelesainya. Kasus perebutan bayi ini akhirnya diserahkan kepada hakim. Namun, hakim mengalami kesulitan untuk memutuskan wanita mana yang merupakan ibu bayi itu. Dua wanita itu sama-sama bersikeras bahwa bayi itu adalah anaknya. Hakim itu akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Raja pun cari cara untuk menentukan ibu bayi yang sebenarnya. Raja pun berbicara kepada dua wanita itu secara terpisah. Namun cara yang ditempuh Baginda Raja tak membuahkan hasil apa-apa. Kedua wanita itu justru semakin mati-matian mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Sang raja hampir
hampir putus asa. Masalah ini harus segera diputuskan karena menyangkut nasib seorang bayi. Baginda Raja lalu ingat kepada Abu Nawas. Selama ini, Baginda Raja sering meminta bantuan dari Abu Nawas untuk memutuskan perkara yang sulit. Abu Nawas pun dipanggil ke istana untuk menghadap sang raja. Baginda Raja menceritakan peristiwa yang tengah terjadi. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalahnya. Baginda Raja memberi waktu 1 hari kepada Abu Nawas untuk memikirkan jalan keluarnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Baginda Raja sudah mengundang 2 wanita yang berebut bayi itu. Banyak warga yang datang ingin menyaksikan penyelesaian kasus ini. Semua yang hadir menunggu dengan hati berdebar-debar. Mereka ingin masalah ini segera diputuskan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Lalu Abu Nawas memanggil Algojo untuk maju ke depan. Algojo itu membawa pedang di tangannya. Wajah kedua wanita itu tampak khawatir. Tatapan mata mereka tertuju kepada bayi yang diletakkan di atas meja. Abu Nawas bertanya kepada 2 wanita tersebut mengenai siapa ibu bayi yang sebenarnya. Bayi ini harus bersama ibunya yang asli. Salah satu dari mereka yang bukan ibunya haruslah mengalah. Namun keduanya tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing tak akan mau menyerahkan bayi itu kepada orang lain. Abu Nawas memutuskan akan mengabulkan keinginan kedua wanita itu dengan cara yang adil. Ia akan menyuruh Algojo untuk membelah bayi ini menjadi 2. Jadi, masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama. Abu Nawas pun minta persetujuan kepada kedua wanita itu. Semua orang yang hadir sangat tercengang. Bagaimana mungkin seorang bayi dibelah menjadi 2? Wanita pertama tampak senang. Akhirnya, masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang adil. Mereka akan sama-sama mendapat bagian yang seimbang. Ia pun menyetujui usul dari Abu Nawas. Sementara wanita kedua langsung menangis beronta-ronta. Ia menjerit-jerit histeris dan meminta agar Abu Nawas tidak membelah bayi itu. Ia akan menyerahkan bayi itu seutuhnya kepada wanita pertama. Ia rela bayi itu dirawat oleh wanita itu. Abu Nawas pun tersenyum lega. Sekarang ia sudah tahu siapa ibu bayi yang sebenarnya. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan menyerahkannya kepada wanita kedua. Tak ada ibu yang tega membiarkan anaknya disembelih. Ibu itu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Wanita yang setuju anaknya disembelih pastilah bukan ibu yang sebenarnya. Abu Nawas lalu memerintahkan agar wanita pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya. Baginda Raja merasa puas dengan keputusan Abu Nawas. Warga yang ikut menyaksikan kejadian ini pun gembira karena bayi itu sudah kembali pada ibunya. Sekali lagi, Abu Nawas membuktikan kecerdikan dan kepandaiannya. Baginda Raja pun ingin mengangkat Abu Nawas menjadi penasehat kerajaan. Namun Abu Nawas menolak dan ingin tetap menjadi rakyat biasa. Sobat Ahzul rahimakumullah. Siapa yang tidak kenal dengan sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dia adalah Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan kerap dilakukan oleh semua masyarakat. Salah satunya, cerita Abu Nawas yang menjual kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun lamanya dan tidak akan rusak. Walau terkesan mustahil, akan tetapi, alasan Abu Nawas tentang keawetan kipas tersebut masuk akal jika menggunakannya dengan benar.
Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang asyik berjalan-jalan di pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa, silahkan dibeli," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda juga tertulis kalimat, "Dijamin tidak luntur." Karena tertarik, Abu Nawas pun segera mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si penjual. "Aku mau lihat-lihat dulu. Kalau ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan tuan, silakan dipilih," balas si pemuda penjual tersebut. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi, apa benar dijamin tidak luntur?" "Jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan itu," kata si penjual. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si penjual. "Mahal sekali, umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas menawar. "Tidak boleh tuan, sudah harga pas," ucap si penjual. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham," ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," ucap si penjual. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan, baju barunya terjatuh dan kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dengan air. Seketika itu, warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah tertipu. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas merasa kesal karena ditipu. Saking geramnya, Abu Nawas langsung menemui penjual baju yang baru dibelinya tersebut di pasar. "Hai pemuda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu berpura-pura tak tahu. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata sudah luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," kata pemuda itu. "Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan pemuda itu. Ia kembali ke rumah dengan perasaan yang dongkol. "Akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. "Kipas, kipas, silahkan dipilih kipas bagus dan awet sampai 100 tahun," teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipasnya tuan?" tanya si pemuda penjual pakaian. "Oh, murah sekali, hanya 100 dirham," jawab Abu Nawas. "Apa? 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham tuan," balas si pemuda. "Ini kan bukan kipas biasa pemuda. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun," kata Abu Nawas. "Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak salahnya harganya mahal," pikir pemuda tersebut. "Baiklah tuan, saya beli 1," kata pemuda itu. Pemuda itu pun kembali ke rumah untuk menggunakan kipas yang telah dibelinya itu. Namun ternyata belum lama dipakai, kipas tersebut sudah rusak. "Dasar, aku telah ditipu," ujar si pemuda penjual pakaian. Si pemuda itu kembali ke pasar guna menemui Abu
Abu Nawas dan berkata, "Hai Tuan, Anda penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak." "Kamu pasti salah pakainya," kata Abu Nawas. "Salah bagaimana, Tuan?" balas si pemuda. "Cara kipas dipakai biar awet, bukan kipas yang digerak-gerakan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun. Ucap Abu Nawas menjelaskan. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Demikian kisah cerdik Abu Nawas guna sadarkan seorang pemuda yang telah menipunya. Semoga kisah ini bermanfaat.